Assalamualaikum warahmatullahi 443 Bahayanya pengganti 3. Alasannya sangat sederhana. Periode haid yang jahat telah tiba. Tidak apa-apa jika itu hanya masuk ke air. Mungkin hanya menginjak beberapa langkah di dalam air dan merasakan sedikit dingin. Tetapi, Su Zipei dalam periode haid. Jika ia melompat ke laut itu, seluruh tubuhnya pasti basah kuyup. Apakah dia mau turun ke laut dan menodai bumi dengan darah? Meskipun Su Zipei tidak takut masuk angin, ia tetap takut terkena air. Periode haid Su Zipei memang tidak tepat waktu. Siapa yang bisa tahu bahwa tamu bulanannya akan berkunjung lebih awal saat ini? Leng Xicheng sedikit mengernyit. Saat ini, seharusnya Su Zipei tidak dibiarkan turun ke laut. Paling ia hanya perlu syuting adegan memungut kalung di pantai. Tetapi, bagaimana dengan adegan melompat ke laut? Jika benar-benar membiarkan Su Zipei melompat ke laut pada saat ini, Leng Xicheng juga tidak bisa melakukannya. Leng Xicheng terdiam sebentar. Setelah waktu yang lama, baru ia berkata, jika kamu tidak enak badan hari ini, tidak perlu syuting. Tidak apa-apa, aku bisa, bantah Su Zipei sambil menggelengkan kepala. Namun, saat ia baru saja bangkit, kepalanya langsung merasa sedikit pusing. Asisten tak kalah cemas dan segera membujuk Su Zipei, Kak Zipei, kamu jangan memaksa. Bagaimana kamu bisa syuting adegan lompat ke laut seperti ini? Su Zipei menggelengkan kepala dengan lemah, ini tidak termasuk apa-apa. Saat aku syuting waktu itu, bukannya juga sedang musim dingin. Tempatnya penuh es dan salju, harus syuting selama 7 atau 8 jam. Asisten mengangguk, iya, tinggal selama 7 atau 8 jam, tapi setelah itu menyebabkan akar penyakit. Kamu sekarang masih terus mengonsumsi obat untuk mengkondisikan kesehatanmu, bukan? Tidak apa-apa, Su Zipei menggelengkan kepala, lagi pula, semua orang sudah siap. Pewawancara juga telah datang. Aku akan bertindak lebih akurat dan berusaha untuk melewatinya dalam satu pengambilan syuting. Asisten segera menghentikan Su Zipei, bagaimanapun, bagian adegan melompat ke laut juga tidak bisa diambil sekarang. Tapi, jika tidak syuting sekarang, mau tunggu sampai kapan? Balas Su Zipei. Periode haid Su Zipei setidaknya pasti menghabiskan waktu seminggu. 3 hari sebelum dan setelah periode haid juga tidak bisa turun ke laut. Menurut perhitungan ini, setelah akhirnya syuting selama 2 minggu, masih belum tentu bisa menyelesaikan proses pengambilan gambar. Itu berarti jadwal akan berjalan terlambat dan menyia-nyiakan waktu semua orang. Jangan bilang pada saat itu mereka akan menyegel seluruh tempat syuting ini lagi untuk Su Zipei sendirian. Apakah tidak bisa menemukan pengganti atau sesuatu? Tanya asisten. Begitu ia berkata sampai di sini, suaranya tiba-tiba menjadi berat. Pengganti. Ada satu pemeran pengganti. Di sini ada seorang pengganti yang penampilan dan figur tubuhnya sangat mirip dengan Su Zipei. Hanya saja, biarkan aku yang pergi, Su Zipei menggelengkan kepala dengan pelan. Hati Su Zipei sangat mengerti kata-kata Leng Xicheng dalam wawancara tadi. Ia tidak akan bercerai. Dengan identitas dan statusnya, Su Zipei juga tidak mungkin bisa menjadi orang ketiganya. Harga diri dan pendidikannya tidak memperbolehkannya untuk melakukan itu. Ketika Su Zijin mengusir Gu Qingqing, Leng Xicheng pasti akan melindunginya. Tidak peduli karena cinta sejati, atau hanya karena reputasi seorang pria. Itu juga menjelaskan bahwa di dalam hatinya, Gu Qingqing telah menjadi istrinya. Daripada terjadi konflik secara langsung dengan Leng Xicheng, lebih baik Su Zipei menderita sedikit. Setidaknya itu tidak akan membuat orang-orang lain menjadi kesal. Asisten Su Zipei merasa cemas dan langsung berkata kepada Gu Qingqing tanpa berpikir, Nona Gu, bisakah saya meminta tolong bantuan dari Anda? Anda juga telah melihat kondisi kakak Zipei kami. Benar-benar tidak cocok untuk syuting adegan seperti ini. Meskipun melompat ke laut terlihat sangat berbahaya, air di sana tidak dalam. Di samping juga ada staf, tidak mungkin akan membiarkan terjadi masalah pada Anda. Tidak, Gu Qingqing masih belum menjawab, tetapi Leng Xicheng langsung menjawab untuknya dengan dingin, hari ini kita tidak akan syuting adegan ini. Tapi, Kak Zipei kami mengalami periode haid selama seminggu. Selain itu, setelah periode haid, dia juga tidak bisa segera turun ke laut. Gu Qingqing melihat Su Zipei. Wajahnya pucat saat ini dan sudut dahinya juga mengeluarkan keringat dingin. Ia sedikit meringkukkan tubuhnya dan menutupi bagian bawah perutnya dengan tangannya. Memang tidak terlihat seperti berpura-pura. Untuk waktu yang lama, barulah Gu Qingqing menghela napas panjang, jika tidak bisa, aku akan menggantikannya. 444 Bahayanya pengganti 4. Tidak.
Jelas tidak boleh. Gu Qingqing setuju, tetapi Leng Xicheng tidak bisa setuju juga. Betapa bahayanya adegan melompat ke laut ini. Bahkan jika Gu Qingqing bisa berenang dan masih ada staf penyelamat di sekitar, siapa tahu apa yang akan terjadi. Tapi tetap harus syuting, kan? Gu Qingqing berkata lagi pula, dengan kondisi Kak Zipei seperti ini, bahkan jika menunggu seminggu kemudian, belum tentu bisa turun ke laut. Jika dia tidak bisa turun ke laut, syuting adegan ini bisa dilakukan nanti dan menemukan pengganti lain, kata Leng Xicheng sambil sedikit mengernyit. Suaranya terdengar agak tidak senang. Pengganti Su Zipei sudah pasti tidak boleh Gu Qingqing. Jika Su Zipei tidak enak badan, hanya perlu menemukan orang lain lagi. Mengapa pasti harus Gu Qingqing? Bagaimana jika terjadi bahaya? Tapi, bukannya Anda juga tahu, saya sangat cocok. Dalam waktu singkat, dari mana bisa mencari orang lain yang agak mirip dengan Kak Zipei? Gu Qingqing sedikit menghela napas dan menertawakan diri sendiri. Ia tidak menyangka bahwa poin tentang dirinya yang mirip dengan Su Zipei ini bisa digunakan di sini. Itu juga tidak harus kamu, bantah Leng Xicheng. Tidak peduli seberapa kecil bahaya melompat ke laut, itu tetap saja berbahaya. Bahkan jika tidak bahaya, Gu Qingqing pasti akan tersedak air saat melompat ke laut dan merasa tidak nyaman, kan? Itu juga tidak boleh. Aku akan memerintahkan orang untuk pergi dan mencari kandidat yang lebih cocok lagi, kata Leng Xicheng. Mata Leng Xicheng menjadi dingin sebelum ia berbalik dan hendak pergi. Leng Xicheng baru mengambil langkah kecil, namun tiba-tiba terdengar suara di belakangnya. Tapi, jika bisa syuting dengan baik, bukankah itu bagus untuk Anda dan grup Leng? Gu Qingqing ingin syuting bukan karena dipaksa oleh orang di sekitarnya. Bahkan, lebih tidak mungkin karena diprovokasi oleh Su Zijin. Alasannya adalah karena Leng Xicheng sendiri. Gu Qingqing tahu bahwa dirinya adalah kandidat yang paling cocok untuk menggantikan Su Zipei. Jika tidak seperti ini, malam 3 tahun yang lalu, Leng Xicheng yang tersakiti dan mabuk karena Su Zipei dan keluarganya akan ke luar negeri juga tidak akan menganggap Gu Qingqing sebagai Su Zipei sampai tidur satu malam. Kemudian, tidak akan ada hal setelah itu lagi juga. Tetapi, sekarang Leng Xicheng perlahan-lahan menunjukkan kebaikan pada Gu Qingqing. Ia baru saja mengatakan bahwa, di hatiku selalu hanya ada satu orang, yaitu istriku. Meskipun Leng Xicheng tahu komposisi dalam membuat pertunjukan lebih besar, bahkan jika ia memang membuat pertunjukan, itu juga menjelaskan bahwa ia setidaknya lebih terkendali daripada membawa 12 wanita Jin Ling kemana-mana dengan arogan di masa lalu. Gu Qingqing bersedia syuting adegan ini dengan baik untuk Leng Xicheng. Lagi pula, ini adalah naskah yang ia tulis sendiri dan plot yang ia buat sendiri. Tidak peduli seberapa sulit, Gu Qingqing juga akan menyelesaikannya. Leng Xicheng menoleh dan melihat Gu Qingqing yang memiliki ekspresi tegas. Ia sedikit mengernyit untuk waktu yang lama, kemudian baru berkata, kalau begitu, biarkan staf penyelamat pergi melihat lokasi. Leng Xicheng menghela napas lega. Benar saja, ada staf penyelamat yang berenang ke arah sana. Sekarang angin dan ombak menjadi lebih kecil. Selain itu jarak batu-batuan sangat dekat dengan pantai. Setidaknya, paling dalam juga kurang dari 1,6 meter sehingga masih bisa kembali dengan berjalan kaki. Leng Xicheng akhirnya menghela napas lega setelah melihat itu dan memulai syuting. Dalam proses pengambilan gambar kali ini, Gu Qingqing hanya perlu berakting melompat ke bawah dari batu-batuan dan berenang ke sekitaran untuk menemukan kalung. Demi keindahan pemandangan syuting, Gu Qingqing tidak bisa mengenakan jaket pelampung. Leng Xicheng berkata dengan biasa, jika menemukan bahaya, jangan dipaksa. Bahkan jika syuting tidak bagus, keamanan pribadi lebih penting. Gu Qingqing mengangguk dan setuju. Kemudian, proses syuting secara resmi dimulai. Ia berdiri di atas batu-batuan dan angin meniup rambutnya. Ia melompat ke bawah seperti putri duyung, lalu berenang naik dan turun di dalam air. Gerakannya sangat elegan. Cut, teriak sutradara. Setelah sutradara menyudahi pengambilan gambar, hati Leng Xicheng yang tergantung akhirnya baru turun setengah. Namun, saat Gu Qingqing sedang berenang kembali, tiba-tiba datang sebuah ombak besar dan langsung menghantamnya ke dalam air. Selanjutnya bab 445 bahayanya pengganti 5.